Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah minggu yang pertama ini. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan menikmati sukacita yang datang dari Tuhan, amin. Sebab Dia baik, haleluya. Engkau kami muliakan Tuhan, Engkau kami tinggikan, amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau kami muliakan. Bangkit berdiri, dimuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Ditinggi, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau layak yang kami sembah Tuhan. Amin. Kau Raja. Haleluya. Yeah.
jiwa Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami semua menikmati hadirat Tuhan. Kami semua bersuka cita akan kebaikan Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Kita mau lihat samping kiri kanan kita dan tersenyum. Amin. Katakan sebab Dia baik. Amin. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Karena Dia baik sampai hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar dan kekuatan bagi hidup kita. Amin. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Karena sukacita yang datang daripada Tuhan itu yang membuat kita kuat. Amin. Haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan,
dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu. Kami rasakan kedamaian, amin, kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, amin, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu,
sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, 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 ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan selamanya. Nama di atas segala nama, Allah yang kudus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini tiada nama lain, hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Tidak ada pribadi yang lain yang kami rindukan selain Engkau saja ya Tuhan. Karena itu nyatakanlah diri-Mu kepada kami saat ini. Bukan hanya di saat kami menyembah Engkau lewat pujian yang sudah kami naikkan, tapi di saat firman-Mu diberitakan, nyatakanlah diri-Mu. Berkenanlah Engkau menyatakan diri-Mu dalam setiap hati dan hidup kami ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Hati kami sudah terbuka dan kami siap menerima setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mula pertama saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kepercayaan yang telah diberikan. Saya boleh kembali berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan ini kali pertama, sekalipun bukan yang pertama saya datang dan membagikan berkat firman Tuhan, tapi ini kali yang pertama di situasi pandemi, di situasi corona, saya boleh ada bersama-sama beribadah di tempat ini. Sungguh satu hal yang sangat luar biasa saya rasakan. Sekalipun kami di Cianjur, kami sudah beribadah dari sejak bulan Juni. Bahkan di Cianjur sendiri yang saya tahu baru GPDI yang beribadah. Ya, gereja yang lain kayaknya belum bisa beribadah. Dan puji Tuhan, dan sampai saat ini pun masih tetap beribadah. Saudara yang dikasih Tuhan, sesuai dengan tema yang terpampang di depan, kasih yang menyempurnakan. Tentunya ada banyak hal yang sudah disampaikan, tetapi ada hal yang baru yang saya yakin Tuhan mau juga beritakan kepada kita pagi hari ini. Amin. Bicara kasih yang disempurnakan, dari ayatnya Kolose 3 ayat 14,
Tentunya satu kerinduan kita bersama-sama membaca ayat ini dari hati kita mau resapi, kita mau imani. Setelah hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau saudara lihat di dalam perikopnya di situ tentang manusia baru, tentang perubahan hidup, tentang bagaimana manusia yang sudah di dalam Tuhan harus memiliki sifat-sifat dan karakter yang baru, termasuk dalam berelasi dengan sesama. Yang tadinya suka bohong, sekarang berbicara benar. Yang tadinya penuh dengan amarah, dendam, kepahitan, sekarang penuh dengan belas kasihan, ramah dan lemah lembut. Nah, berikutnya saya mau ajak kita melihat dari bagian ayat ini. Pertama, tentang kasih, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kata kasih di situ sebagaimana yang umumnya seringkali dinyatakan di dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa aslinya ada banyak sekali kata kasih, tetapi kasih yang di sini digunakan katanya apa, Saudara? Saya harap jangan ada yang salah baca ya. Jangan nanti bacanya yang ini ayam gitu, bukan ya. Sekalipun agak mirip-mirip, tapi itu bukan dalam bahasa kita. Itu bukan Y tapi gamma ya, G, agape. Atau di dalam bahasa Italogsnya agapau, karena itu sesuatu yang aktif. Jadi ini bukan bicara soal kasih biasa. Agape yang tentunya saudara sering dengar adalah kasih ilahi, kasih Kristus. Jadi kasih yang menyempurnakan, kasih yang bisa mengikat, bukanlah kasih manusia yang terbatas, tetapi kasih Kristus yang tak terbatas. Katakan amin. Nah, kita mau lihat lebih jauh seperti apa sih kasih Kristus itu. Di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19 dikatakan begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di dalam suratan Yohanes dikatakan Allah adalah kasih. Barang siapa orang itu mengalami kasih, memahami kasih, mengenal kasih, dia ada di dalam kepenuhan Allah. Dan kita mau lihat seperti apa sih kasih Kristus dari ayat ini. Yang dikatakan betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Pertama, kata memahami dulu. Diambil di dalam bahasa aslinya kata lambano. Yang artinya di sini bukan bicara sekedar soal tahu. Ini bukan bicara soal kita mendapatkan informasi, oh kasih Allah tuh begini-begini, A, B, C, D, E, F, G, bukan. Tapi ini bicara soal pengetahuan yang menyeluruh yang didapat dari pengalaman. Jadi bicara tentang kasih Kristus itu nggak bisa diajarkan lewat pengetahuan semata. Kasih Kristus bukan cuma sekedar bisa dikhotbahkan, tapi harus dialami. Jadi kita akan betul-betul mengalami kasih yang menyempurnakan itu. Tidak cukup sekedar kita mendengar firman Tuhan, tapi kita harus mengalami firman itu sendiri. Bukan sekedar kita mendengar firman Tuhan tentang kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang tak terbatas. Tetapi apakah kita betul-betul mengalaminya? Apakah kita betul-betul meresapinya? Menikmatinya? Atau belum? Kalau kita belum mengalami kasih Allah, kalau kita cuma sekedar tahu tentang kasih Allah, tapi belum betul-betul dipenuhi dengan seluruh kasih Allah, agak sulit untuk kita mengalami kasih yang menyempurnakan. Sebelum kita nanti akan lebih jauh melihat, apa sih maksudnya kasih yang sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan itu. Tapi ini dulu, kasihnya sendiri harus dipahami, harus dialami. Nah, kita mau melihat yang pertama, dikatakan betapa lebarnya kasih Allah. Apa arti kata lebar di sini? Lebar di dalam salinan aslinya berbicara tentang, dari katanya platos, luas yang melingkupi seluruh dunia. Menggambarkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat. Saudara, tentu kita tahu
Di dalam dunia ini ada batas-batas wilayah, ada batas-batas negara, ada batas regional. Bahkan di dalam negara pun ada batas-batas, ada sekat-sekat. Nggak usah dulu bicara soal negara, nggak usah dulu bicara soal provinsi. Di dalam satu kampung pun kan ada sekat-sekat, ada batasan-batasan. Apalagi kalau bicara tentang daerah tertentu yang bahkan bisa terjadinya konflik karena melanggar sekat-sekat tanah milik satu suku tertentu misalnya gitu. Tetapi kasih Allah tidak dibatasi oleh sekat. Jadi ketika kita bicara tentang kasih yang menyempurnakan, kita harus paham dulu bahwa apakah kasih Allah itu kita alami sebagai kasih yang tak terbatas, yang tidak dibatasi oleh sekat. Kasih yang tidak dibatasi oleh sekat maksudnya, boleh bantu? Next slide. Next slide, ya. Seperti dunia yang luas melingkupi seluruh dunia. Next slide. Bisa? Oke. Ya, dari awal. Ya, sampai sini. Kasih Allah itu tidak mengenal batasan kaya atau miskin, pintar atau bodoh, memilih warna kulit, tetapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa ada sekat-sekat, tanpa ada pembatas-pembatas. Nah maksudnya, apakah kita mengalami, apa buktinya kita mengalami? Kita bisa mempraktekkan itu. Kalau kita masih membedakan orang, oh ini kaya, ini miskin, lalu kita memperlakukan berbeda antara si kaya dengan si miskin. Kalau kita melihat ini orang pintar, orang bodoh, sebetulnya nggak ada orang bodoh sih. Ya, kalau di dalam ilmu psikologi, apalagi psikologi populer sekarang ini dan psikologi pendidikan katakan tidak ada orang yang bodoh, hanya ada orang yang pintar dalam bidang tertentu, kurang dalam bidang yang lain, tetapi pasti setiap orang ada kelebihan di dalam satu bidang. Tidak ada yang sampai bodoh. Tetapi kalau kita memandang orang, kalau misalnya dia kurang berpengetahuan seperti yang kita inginkan lalu kita pandang rendah, kita belum mengalami kasih itu. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Bicara soal kita kaya atau miskin, pintar atau bodoh, bahkan soal warna kulit dan termasuk suku. Dia mengasihi semua orang. Itu maksudnya betapa lebarnya kasih Allah. Lalu berikutnya, betapa panjangnya kasih Allah. Diambil dari katanya mekos, yang artinya kasih yang tidak berakhir. Satu rentangan yang tidak ada ujungnya. Baik bicara soal masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Kasih manusia bisa berubah. Dulu dia mengasihi kita, sekarang apakah kasihnya sama atau sudah mulai luntur bahkan hilang? Tapi kasih Allah tidak dibatasi oleh waktu. Kalau orang yang mengalami kasih Allah, tentunya dia menyadari bahwa kasih Tuhan tidak ditentukan oleh, oh kalau dulu saya merasa bagaimana saya diberkati, saya merasa kehidupan saya sepertinya mulus-mulus saja, saya merasa kasih Allah. Kalau sekarang kayaknya dalam kondisi penuh cobaan, tantangan, usaha lagi agak morat-marit dan sebagainya, saya ragu apakah Allah tetap mengasihi saya. Nah dia belum mengenal dan belum mengalami kasih Allah sesungguhnya. Kalau orang yang sudah mengalami kasih Allah secara penuh, tidak dipengaruhi oleh waktu. Tidak dipengaruhi oleh musim kehidupan. Makanya ada lagunya kan ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kalau orang mungkin di saat kita senang, berlimpah, banyak orang datang, banyak orang pengen dekat. Di saat kita susah, orang yang pengen dekat jadi jauh. Tapi kalau kita berpikir Allah seperti itu, kita belum betul-betul mengenal tentang Allah, belum mengenal kasih Allah. Orang yang mengenal kasih Allah, mengalami kasih Allah, dia tidak akan dipengaruhi oleh situasi sekitarnya yang mungkin berubah. Karena dia tahu Allah tidak pernah berubah. Dia tidak akan menjadi terpuruk ketika orang lain meninggalkan dia. Kenapa? Karena dia yakin Allah setia dan tidak akan pernah meninggalkan dia sedetik pun. Apakah kita pagi hari ini betul-betul meyakini Allah setia? Terlepas saudara mengalami apapun kondisi saat ini dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, usaha, dia tetap Allah yang setia. Berikutnya, dikatakan begini makanya di dalam Mazmur 103 ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan
Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Berlangsung secara kontinu. Bukannya sampai di kita, sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Orang yang mengalami kasih Allah yakin bukan hanya bicara soal musim hidupnya dia, tetapi saat dia sekalipun sudah tidak ada lagi di dunia ini, maksudnya sudah meninggal, tetapi dia yakin kasih setia Tuhan tidak berubah bagi generasinya dia berikutnya, bagi anak cucunya. Berikutnya, tingginya kasih Allah diambil dari katanya husos. Ini seringkali menggambarkan tentang tingginya langit. Dalam Mazmur 103 ayat 11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Berapa tinggi langit? Kalau bicara soal langit, mungkin kita juga bisa kaitkan dengan bintang. Saudara, ada yang tahu jumlah bintang? Ada yang sampai penasaran jumlah bintang di jagat raya semesta dengan jumlah pasir, bukan cuma di pantai, tapi di seluruh bumi. Menurut saudara lebih banyak mana? Jumlah pasir atau jumlah bintang? Ada yang jawab pasir ya? Jumlah pasir kalau kita lihat di laut aja, ya, baru di satu pantai saya itu pasir itu berapa butir itu, udah nggak terhitung ya. Tapi ternyata dari hasil penelitian terbaru dikatakan jumlah pasir di bumi, sekalipun kita nggak tahu lagi bilangannya, itu belum ada apa-apanya dibandingkan jumlah bintang di jagat raya semesta. Belum ada apa-apanya. Betapa luasnya langit, menampung sekian banyak bintang yang sudah nggak lagi tahu hitungannya. Di galaksi Bima Sakti saja, di mana tempat kita planet bumi ada, dikatakan ada sekitar ratusan miliar bintang. Baru di galaksi Bima Sakti. Dan diperkirakan di seluruh jagat raya semesta ini bukan hitungan cuma sekedar puluhan, ratusan, ribuan, tapi ada triliunan galaksi. Itu yang baru diprediksi dengan sebuah pendekatan ilmiah yang belum diketahui. Satu galaksi bisa ratusan miliar, sekarang ada triliunan galaksi. Ini bicara tentang kasih Allah yang tak terjangkau oleh akal pikiran kita. Sama seperti tadi saya katakan, sudah tidak tahu lagi pakai ukuran hitungan apa. Mungkin bagi kita cuma taunya ya miliar, triliun, udah triliun apa ya? Biliun, udah biliun apa ya? Udah nggak tahu lagi berikutnya. Kalau udah 10 pangkat 10.000 udah nggak tahu lagi apa hitungannya. Kembali lagi, kasih Allah tak bisa dijangkau oleh akal kita. Makanya di dalam memandang situasi kehidupan ini, kita harus menggunakan akal budi, tapi kita harus memahami kasih Allah tidak bisa dijangkau oleh akal. Ada situasi tertentu yang kita kehabisan akal, bersyukur kasih Allah melampaui akal. Maksudnya apa? Kita menghadapi masalah yang sepertinya secara akal logika kita nggak mungkin ada jalan keluar. Secara akal logika kita habis sudah kitanya, nggak ada lagi harapan. Tetapi karena kasih Allah melampaui akal, selalu ada harapan. Karena kasih Allah melampaui pikiran kita yang terbatas, kita masih memiliki masa depan sekalipun sepertinya tidak ada masa depan. Karena kasih Allah tak terjangkau oleh akal kita. Apakah kita meyakini dan mengalami hal itu pagi hari ini? Berikutnya, dalamnya kasih Allah diambil dari katanya batos, artinya kedalaman atau tempat yang dalam. Ini menggambarkan kondisi tanaman yang memiliki akar yang kokoh, tertancap ke dalam dan berakar. Bicara tentang akar tumbuhan, bicara tentang bagaimana itu akan mempengaruhi pertumbuhan dia dan produksi buahnya. Artinya kasih Allah itu bukan kasih Allah yang sekedar ada, bahkan sekalipun tidak terlihat secara mata, tetapi hasilnya akan kita bisa nikmati. Akar tanaman kadang-kadang bahkan seringkali di dalam gambaran pohon, tanaman secara umum tidak terlalu kelihatan, adanya di bawah. Tapi dampak dari akar itu akan terlihat dari buahnya. Kasih Allah mungkin tidak bisa kita jabarkan dengan sebuah kata-kata, tetapi orang yang mengalami kasih Allah menyadari
Betapa dia boleh ada saat ini karena kelimpahan kasih Allah yang luar biasa. Ada satu hal yang menarik di salah satu museum di London, Inggris. Ya. Ada sebuah pajangan, yaitu pohon cemara yang dikondisikan terbalik, saudara-saudara. Jadi kalau orang pergi ke sana, biasanya itu menjadi sebuah daya tarik untuk mereka penasaran, kenapa sih ada pohon yang dipasang terbalik? Bukan cuma dipasang terbalik, tetapi bagian akarnya dilapisi emas murni. Ya, pohon itu sudah diawetkan, bahkan bagian akarnya dilapisi emas murni. Sampai ditanyalah ya pemilik dan penanggung jawab dari museum itu, apa alasannya pohon itu dipajang di sana dengan kondisi terbalik, akarnya dilapisi emas murni. Lalu dengan sangat bijak orang itu berkata, kita seringkali hanya memandang dan menilai apa yang di permukaan. Padahal seperti pohon ini akan terlihat gagah, pohon ini terlihat segar, memiliki warna hijau yang segar. Itu tidak bisa lepas dari peran akar. Kita seringkali melupakan apa yang tak terlihat. Padahal apa yang tak terlihat kadang-kadang lebih bernilai dan mempengaruhi apa yang terlihat. Kita mungkin tidak bisa melihat Allah, tetapi kita ada karena Allah yang tak terlihat itu. Kita mungkin saat ini bisa ada, sadar atau tidak sadar, itu karena kasih Allah yang sekalipun tidak terlihat namun tetap nyata. Bisa kita alami, bisa kita rasakan di setiap hari hidup kita. Amin. Nah, apakah kita mengalami hal seperti itu? Apakah kita tetap meyakini seperti itu? Kalau itu ada di dalam bagian kita, kita memiliki rasa tentram, aman di dalam Tuhan. Sehingga, nanti pada bagian berikutnya, kasih itu akan jadi pengikat yang mempersatukan. Pengikat yang mempersatukan sebetulnya diambil dari katanya satu, sekalipun sun desmos itu diambil dari katanya dua, sun dan desmos. Sun itu bersama-sama, desmos itu mengikat. Jadi mengikat bersama. Ya, makanya pengikat yang mempersatukan. Apa maksudnya di sini sun desmos? Mengikat, mempersatukan. Nah, saya pelajari dan menarik sekali. Kata ini ternyata sering digunakan juga pada sejak zaman dulu sebagai gambaran ini, ligamen. Ada yang tahu ligamen apa? Coba saudara pegang bagian pundaknya, semua. Ya, coba pegang bagian sikunya, bagian pergelangan. Di bagian di mana kita bisa melakukan gerakan-gerakan tertentu, memutar, ya, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, itu tidak lepas dari fungsi ligamen. Ligamen itu adalah penghubung antara tulang dengan tulang, selain sendi. Bahkan ligamen ini berfungsi juga sebagai pelumas. Saudara bisa bayangkan ketika tidak ada pelumas, ibaratnya mesin motor atau mesin mobil nggak pakai pelumas. Bisa jebol mesinnya ya. Kenapa ada orang-orang tertentu ketika melakukan gerakan kok sakit? Nah, bisa jadi, tapi harus diperiksa, tentu didiagnosa secara medis untuk memastikan. Bisa jadi karena fungsi ligamennya yang rusak. Ligamen itu menyatukan tulang dengan tulang. Kalau tendon, daging dengan tulang, katanya otot dengan tulang. Tetapi ligamen ini juga tidak bisa dianggap remeh. Karena ligamen itulah yang berfungsi untuk kita bisa bergerak dengan leluasa. Tulang-tulang bisa dikoordinasikan secara kompak, tidak bisa lepas dari fungsinya ligamen. Sebab kalau ligamennya rusak, sekali lagi, maka fungsi koordinasi tulang itu akan terganggu dan akan terasa sakit. Tadi dikatakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan digambarkan seperti ligamen. Ketika ada kasih, maka gerakan-gerakan yang ada di dalam tubuh Kristus menjadi gerakan yang kompak. Tapi kalau tidak ada kasih seperti tidak ada ligamen, saling menyakiti, gerak satu, gerak lain, saling benturan, saling sikut, dan akhirnya sama-sama sakit. Dan sangat indah waktu saya menemukan kebenaran ini, bahwa kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, digambarkan kita jemaat adalah tubuh Kristus, perlu adanya ligamen rohani, yaitu kasih Kristus yang mengikat kita satu dengan yang lain. Sehingga gereja bisa menjadi kompak dalam melakukan berbagai macam pengembangan, pertumbuhan, kemajuan dengan berbagai macam kegiatan dan program. Apalah artinya kegiatan program tanpa dilandasi oleh kasih yang mengikat, kasih yang mempersatukan, kasih yang menyadari bahwa tidak ada sekat,
Tidak boleh lagi membeda-bedakan suku, tidak lagi boleh membedakan si kaya lebih diperhatikan daripada si miskin. Si yang pintar lebih dispesialkan daripada yang mungkin kurang dalam bidang tertentu. Kalau kasih itu ada, kalau kita tidak iri dengan yang lain karena kita yakin Tuhan mengasihi sama semua, maka itu akan menjadi satu modal dasar kekompakan di dalam gereja Tuhan. Bahkan ini gambarannya juga berikutnya seperti semen. Batu bata bisa dipersatukan menjadi sebuah bangunan yang kokoh, yang kuat, tidak bisa lepas dengan fungsi semen. Yang merekatkan batu dengan yang satu dengan yang lain. Nah, saudara, saya mau ajak kita lihat di sini sebentar. Tidak salah Tuhan menggambarkan kita sebagai domba dan bukan kambing. Kenapa? Serupa namun tak sama. Ya, kambing dengan domba bukan cuma soal rupanya saja, saudara bisa lihat di situ. Tapi ada kebiasaannya yang juga berbeda. Ini dia. Tinggal dalam kawanan sama-sama, kambing punya kawanannya, domba punya kawanannya, tapi berbeda dalam sifat hubungan dan relasi. Apa maksudnya? Kambing adalah hewan yang lebih cenderung independen, pinginnya bebas, tidak terlalu suka berkelompok. Sebaliknya, perhatikan, domba hidup sebagai makhluk sosial yang selalu menjaga hubungan dengan sesamanya secara konstan. Jadi bukan cuma sesaat, tapi terus-menerus, dan akan gelisah ketika terpisah dari kawanan. Makanya karena suka hidup bergerombol inilah, karena domba senang berkelompok, dibutuhkan lebih sedikit tenaga untuk mengembalakannya. Bahkan mengembalakan ribuan domba, sebaliknya mengembalakan kambing dibutuhkan tenaga yang jauh lebih banyak. Tuhan gambarkan kita sebagai domba, maksudnya apa? Kita harus senang berhimpun, bersekutu, bukan cuma sekedar ngumpul, asal ngumpul, tapi di dalam kasih yang mengikat. Tadi ligamen tadi. Halus, gerakannya enggak sampai terjadi sikutan-sikutan yang menyakitkan. Karena ada pelumasnya, yaitu kasih Kristus. Tulang satu dengan tulang yang lain bisa berbeda. Bukan cuma soal bentuknya, ukurannya. Tapi karena ada ligamen, sehingga terjadi gerakan yang kompak dan tidak menimbulkan rasa sakit. Manusia lama menjadi manusia baru. Itu juga gambaran di dalam Kolose 3, selain juga di dalam suratan Korintus dan Efesus. Bagaimana orang yang sudah diubahkan Tuhan akan terlihat dia memiliki kasih yang mengikat ya, dengan sesamanya, terutama saudara seiman. Lalu berikutnya menyempurnakan. Kata menyempurnakan digunakan katanya teleiotes, yang artinya sesuatu yang sempurna, sesuatu yang matang, yang fungsinya maksimal. Jadi kalau tubuh Kristus mengalami kasih Allah yang tadi betapa panjang, lebar, tinggi, dalam, lalu kemudian terjadi satu ikatan yang kompak mempersatukan di mana kasih menjadi pelumasnya, kasih Kristus, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang menyakitkan, maka akan terjadi sebuah proses kematangan. Semua fungsinya akan berjalan secara maksimal. Dan ini kerinduan Tuhan. Tidak heran di dalam doanya, Yesus pernah juga menyatakan ini sampai beberapa kali. Di dalam Yohanes 17 ayat 11, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka semua menjadi satu. Ayat 21 juga begitu. Lalu ayat 22, supaya mereka menjadi satu, diulang lagi. Bahkan ayat yang ke-23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Kalimat yang digarisbawahi tolong dibaca bersama-sama, 2, 3. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Kesempurnaan tidak bisa terjadi tanpa kesatuan. Kesatuan bukan bicara soal ngumpul, sekali lagi. Tapi harus ada kasih Kristus yang mengikat. Semua pribadi-pribadi kita harus mengalami dulu kasih Kristus. Penuh dulu dengan kasih Kristus, sehingga kita bisa saling mengikat kasih satu dengan yang lain. Di dalam kesatuan karena kasih Allah akan mendatangkan berkat Tuhan. Ya. Kasihnya mempersatukan kita sebagai satu keluarga Allah oleh karena darah Kristus yang ada di dalam diri kita.
Darah Kristus yang telah mengikat kita satu dengan yang lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus, sebagai anggota keluarga Allah. Dan ketika anggota keluarga Allah kita saudara satu dengan yang lain ada kerukunan, janji Tuhan di dalam Mazmur 133 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3 tolong dibaca bersama, 2, 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama. Siapa yang tidak mau berkat? Tetapi sayang, kita lupa kunci berkat. Kesatuan, kerukunan, kasih yang mengikat. Tanpa itu kita tidak akan mendapatkan berkat. Atau berkat kita terhambat, terbatas. Berikutnya, kesatuan melipat gandakan kekuatan dan kemajuan. Bicara tentang kesatuan, bicara tentang unity, ya, saling bergandengan tangan, itu akan melipat gandakan apa yang sebelumnya kita bisa lakukan menjadi lebih maksimal. Contoh, ada kita lihat di situ ya 2 ekor kuda. Tentu kuda ini kuda Eropa ya, yang tinggi besarnya mungkin jauh lah dibandingkan kuda lokal kita. Satu kuda Eropa dikatakan dalam sebuah penelitian pernah dilakukan, dia mampu menarik paling tidak 1 ton. Bahkan sampai 2 ton. Kalau 2 kuda, hitungan logikanya kalau satu bisa menarik 2 ton aja. 2 kuda logikanya berapa ton? 4 ya. Tapi dalam hukum rohani enggak kayak gitu. Hukum rohani itu melampaui hukum matematika sederhana. 1 kuda 2 ton, 2 kuda bukan 4 ton. 2 kuda bisa menarik sampai 20 ton. Berlipat gandaan. Asal kuda itu bersama-sama menariknya ke arah yang sama. Ya kalau kudanya satu narik ke kanan, satu narik ke kiri, ya nggak terjadi perpindahan ya. Harus ada kekompakan. Ketika terjadi kekompakan, satu tujuan, satu arah bersama, energi semua diberdayakan pada satu tujuan yang sama, maka akan terjadi pelipat gandaan hasil. Kesatuan membawa pertumbuhan dan kemajuan. Dikerjakan bersama-sama akan melipat gandakan apa yang akan kita peroleh. Nah, Thomas Alva Edison terkenal sebagai bapak ilmuwan modern Amerika. Kita kenal salah satu penemuannya adalah lampu bohlam ya, bola lampu. Tapi sebetulnya penemuan Thomas Alva Edison tidak banyak orang tahu, itu bukan hasil karya dia sendiri. Itu hasil kerja tim. Memang yang terkenal dia sebagai ketuanya gitu, ketua penelitiannya gitu ya. Tapi Edison menyadari dan dia seringkali mempopulerkan juga teman-temannya, itu salah satu fotonya. Sehingga tidak heran dikatakan timnya Edison ini bisa menemukan sampai 1000 alat temuan baru yang memiliki hak paten. Satu Edison mungkin cuma bisa menghasilkan berapa sih, tapi karena mereka kerja tim secara kompak dihasilkan pelipat gandaan. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 kita baca bersama-sama, di atas di depan sudah ada, 2, 3. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah. Ya, semboyan bangsa kita, bersatu kita bercerai, kita runtuh. Jangan sampai salah ya, kata orang dunia kawin lagi, kan itu salah. Bercerai runtuh ya. Nah, kita mau lihat, tolong tampilkan film yang pertama. Di film yang pertama ini kita akan bisa menyimak apa artinya kesatuan dan betapa pentingnya kesatuan dalam kita menghadapi berbagai situasi hidup. Film yang pertama, ya. Kesatuan ada kekuatan. Kesatuan adalah kekuatan. Tapir yang memang semut menjadi makanannya dia. Tapi lihat ketika semut itu bersatu di dalam satu komando. Tapir itu bisa dikalahkan.
smarter to travel in groups. Kesatuan adalah kekuatan. Bisa langsung tampilkan film yang kedua karena ini pendek-pendek ya. Sekaligus kita lihat film yang kedua. Inti pesannya sama, tetapi ada hal yang menarik lagi di sini. Ini mungkin film yang cukup populer. Jadi dua larva itu lagi ngerjain semut ini ya. Makanan yang mereka bawa dihabiskan, direbut. Tapi lihat apa yang terjadi berikutnya. Oke. Kembali lagi ke slide yang tadi. Jadi di sini kita bisa belajar bagaimana kesatuan bukan cuma bisa melipat gandakan kekuatan, hasil, tapi juga membuat kita mudah melawan musuh. Iblis tidak senang dengan kesatuan. Makanya iblis akan selalu merusak kesatuan. Sebab ketika gereja Tuhan bersatu, iblis akan mudah untuk dikalahkan. Tapi di saat gereja tidak bersatu, gereja akan mudah dikalahkan. Kita mau di pihak mana? Tuhan berdoa, Tuhan bergumul itu di malam terakhir sebelum dia menyerahkan dirinya supaya umatnya bersatu, supaya tubuhnya bersatu, supaya mereka semua, supaya kita semua sempurna menjadi satu. Karena Tuhan tahu di dalam kesatuan ada kekuatan. Tetapi iblis tidak senang dengan hal itu, dia ingin merusak, dia ingin membinasakan, dia rusak kesatuan. Klik lagi berikutnya, bagian-bagian terakhir. Ya, bisa dibantu. Kita lihat dalam bagian berikutnya ada tampilan tentang PowerPoint, tentang angsa. Ya. Di dalam negara kita memang kita susah untuk melihat bagaimana angsa-angsa melakukan migrasi. Biasanya itu terjadi di negara yang memiliki 4 musim. Angsa-angsa itu akan bermigrasi tetapi memakai sebuah formasi yang sangat indah, formasi yang sangat menarik, yaitu membentuk formasi V. Bisa ditampilkan formasinya, gambarnya nanti sambil ditunggu. Ya, formasi huruf V itu ternyata bukan sekedar asal supaya terlihat indah. Ada beberapa pakar yang meneliti kenapa sih sampai harus menjadi formasi seperti huruf V itu. Nah, terus klik, terus ya sampai situ. Ya, ini saudara bisa lihat, ya, selalu memakai formasinya seperti huruf V. Mereka terbang di dalam satu formasi yang kompak dengan komando. Ketika mereka mengeluarkan suara pun kompak. Kenapa? Ketika mereka terbang dengan satu formasi yang sama dengan suara yang kompak, sehingga kepakan mereka ketika ke atas semua ke atas, ke bawah semua ke bawah, itu akan mengefisienkan tenaga mereka. Mereka menjadi lebih sanggup terbang sampai beberapa kali lipat daripada sekedar terbang sendirian. Lipat gandaan. Dan luar biasanya lagi adalah angsa ini setia kawan. Kalau ada salah satu mereka yang sakit sehingga terlambat, yang lain tidak akan meninggalkan, tetapi akan melambatkan temponya supaya yang sakit itu bisa tetap mengikuti. Bahkan kalau ada yang satu jatuh, entahkah jatuh karena lemah, ataukah jatuh karena tertembak, yang lainnya akan ngikutin dan menolong. Itu angsa. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak kita memperhatikan orang-orang yang lemah? Dan di bagian film yang terakhir, ini yang terakhir sebelum kita akan akhiri. Film ini menceritakan bagaimana sebuah kekompakan yang sangat luar biasa terjadi juga di dalam sebuah kelompok binatang.
Alkitab juga sempat mengajarkan beberapa hal untuk kita belajar kepada binatang. Nah, kita akan lihat film yang terakhir, film yang ketiga ini. Sekelompok kawanan kerbau liar. Tetapi ada 1, 2, 3 yang memisahkan diri dari kawanan, dan tanpa disadari mereka justru sedang menghampiri maut. Karena ada kawanan singa yang sedang menanti-nantikan waktu yang tepat untuk menyergap mereka. Kerbau punya kelemahan sama seperti domba, tidak bisa melihat jauh secara jelas. Jadi mereka tidak tahu kalau yang ada di depan mereka itu singa. Mereka terus berjalan, tanpa sadar ada bahaya yang mengancam. Sampai satu titik nanti saudara lihat baru ada keraguan-raguan bahwa ada bahaya di situ. It's a huge buffalo. Berjalan dengan tenang seolah-olah tidak ada apa-apa. Dan singa juga dengan begitu sabarnya menunggu waktu yang tepat, tidak terburu-buru. They're crouching. Video ini pernah menjadi viral di tahun 2000-an awal ya. Dan pernah menjadi tren nomor 1 video tentang binatang di YouTube waktu itu. Nah, langkahnya sudah mulai tidak secepat awalnya karena dia sudah mulai curiga dengan apa yang ada di depan. Nah, sampai akhirnya singa menemukan waktu yang tepat. Dan dia sergap kerbau yang paling mudah untuk ditangkap, yaitu anak kerbaunya yang malang. She got him. Oh, she did. She got him. Nah, sepertinya habis sudah harapan untuk si anak kerbau itu bisa hidup. Tapi filmnya tidak berhenti di sini. Kita lihat nanti berikutnya seperti apa. Bahkan dari sungai itu nanti akan muncul seekor buaya. Terjadi tarik-menarik. Singa itu berusaha menarik ke darat si anak kerbau yang malang supaya lebih mudah untuk memangsanya. Can they help him now, Frank? Yeah, they can. He's still alive, you think? Ah, he's still alive. Wrestle for Frank. They're trying to drag him out. They're dragging him out. Hulle het nou net 'n kleintjie gevang. Hier's lekker action hier so jong. Hulle het 'n kleintjie hier so in die water en die krop is besig om nader te kom. It's on its back. I hope they kill it quickly. Oh, it's so alive. Nah, mulai ada riak-riak, si buaya udah mulai keluar. There's a crocodile there too. Ja, daar's 'n krokodil ook. Daar gryp 'n krokodil ook die kleintjie. Yes. Crocodile. Check through the barn. There's a croc's trying to grab the baby. Yes. Oh, good gracious. Look at this. The crocodile's taking the baby away. Terjadilah tarik-menarik. They're two crocodiles. They're gonna lose it. Oh my God. They're gonna fight over it. Ini akibat terpisah dari kawanan, saudara-saudara. Oh my God. Oh, he's coming for huge crocodile. Oh, look at those dogs. The lions have won. The lions have won. Oh, the lions have won. Para turis yang sedang memfilmkan peristiwa itu berpikir, aduh sudah mati sudah itu si anak kambing itu ya. Anak kerbau liar itu. Tapi kita lihat adegan berikutnya tidak lama setelah ini. Oh, they're gonna come and try and Ah, chase the ini dia. lion, but I think they're too late. I think you're right. They're way too late now. They're gonna chase him. Kawanan besarnya datang. Oh, look at the Tidak membiarkan sekalipun itu cuma si anak kerbau. Nah, satu singa udah ketakutan lari.
You're too late. You guys, you cannot believe what's going on here. There's a big terrier between lions, crocodiles, and buffaloes. Whoa. He swatted at him and kicked at him. He's kicking at him. Look. He's kicking at him. Ja, julle ouens, julle moet sien wat hier aangaan, jong. Die buffels is besig om die leeu's te Dari satu itu sebetulnya dibilang kepala sukunya gitu. Itu pemimpinnya. Dan akhirnya menginspirasi anggota kawanan kerbau yang lain untuk bahu-membahu dan membebaskan si anak kerbau yang malang tadi. Ja, jy kan maar kom, jong. Nanti saudara akan lihat dan perhatikan dengan seksama bagaimana kerbau itu tetap hidup dan kembali ke dalam kawanan. You got the lion on him, run. That little buffalo is still alive. Yes, can you believe this? Anak kerbaunya udah mulai The berdiri. calf's still alive. Yeah, it's Dia trying masih to get hidup. away. Dia masih hidup. It's standing up. Nah, dia berdiri dan mulai masuk ke dalam kawanan. Tinggal singa-singa lah yang ketakutan di situ. They've got him back. They do have him back. Hierdie buffels Ya, cukup sampai di situ aja. van daai kleintjie af. En Singkatnya, akhirnya singa-singa itu lari ketakutan. Jadi tidak ada lagi istilah kerbau udah pasti kalah sama singa. Kalau kerbaunya bersatu, singa yang kalah. Saudara, inilah artinya kesatuan. Inilah artinya kasih yang menyempurnakan. Kasih Allah harus kita alami, sehingga kita mampu mengasihi orang siapapun tanpa ada sekat, tanpa ada batasan. Dan saat kasih yang mengikat itu mempersatukan kita, kita akan mengambil fungsi yang maksimal. Kesempurnaan gereja Tuhan akan terjadi. Puji nama Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Oh, pegang tanganku, pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir, oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Kasih Yesus mengalir, haleluya. Kasih Yesus mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saudara, sebelum kita berdoa, ingat baik-baik. Kasih Allah itu bagaikan pelumas yang tadi kita sudah sama-sama pelajari. Yang akan membuat kita aman terhadap
sikutan, benturan, gesekan yang menyakitkan. Demikian pula kasih Kristus bisa membebat hati yang terluka. Kalau pagi hari ini ada di antara saudara yang mungkin merasa engkau dikecewakan oleh saudara seimanmu. Engkau merasa dilukai, direndahkan, diejek. Engkau merasa diperlakukan tidak adil. Pagi hari ini jangan sampai engkau pulang dengan hati yang masih sama yang terluka. Tetapi biarlah engkau minta kasih Allah melimpah-limpah, memenuhi hati dan hidupmu, membalut luka hatimu, membuat hidupmu dan hatimu menjadi baru. Sehingga ketika engkau mengalami kepenuhan kasih Allah itu, engkau juga menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus yang maksimal dalam menjalankan fungsinya. Angkat kembali rapnya dengan penuh penyembahan. Kasih Yesus mengalir dalamku, oh kasih Yesus mengalir dalamku, yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebatkan dalam kasih-Mu. Katakan lagi, kasih Yesus bersehati di dalam doa. Biarlah kasih-Mu mengalir dan terus mengalir Tuhan. Sehingga tidak ada lagi luka dan sakit hati yang tetap ada menempel melekat di dalam hidup kami. Tetapi pagi hari ini kami mau menjadi orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang terbebas dari segala kepahitan luka hati. Karena kasih Kristus yang memenuhi hidup kami. Bahkan kami mau bergandengan tangan satu dengan yang lain. Sehingga terjadi sebuah kesatuan, terjadi sebuah kerukunan. Kasih Kristus mengikat kami, tidak ada lagi sekat batasan. Tetapi kami bersama-sama bergerak maju untuk menyongsong kesempurnaan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari terus persatukan kami ya Yesus. Dan biarlah Engkau juga menolong setiap pelayan-pelayan tetap ada di dalam kesehatian. Engkau menolong juga Bapak Ibu Gembala kami. Tetap ada sebagaimana Tuhan percayakan di dalam otoritas dan pengurapan yang mengalir dalam diri hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu. Sehingga di dalam kehidupan berjemaat di tempat ini, kami boleh melihat kemuliaan Allah semakin nyata. Kemuliaan Allah boleh hadir, bukan hanya dialami di saat mereka beribadah di dalam gereja, bahkan di dalam setiap rumah tangga, di dalam setiap pribadi, di saat mereka bekerja, di saat mereka membuka usaha, di saat mereka ada di kantor, dimanapun umat-Mu berada. Kasih Allah, kemuliaan Allah nyata berlimpah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus meteraikan firman-Mu Tuhan. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, si izin dari Bapak Ibu Gembala setempat, mari arahkan setiap hati kita lebih lagi untuk menerima berkat dari Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan berikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan berikan kita damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bersatu dan semakin disempurnakan di dalam Tuhan, katakan amin. Saya kembalikan pada yang bertugas. Puji Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan, sudah diberkati pagi ini. Puji Tuhan. Kalau kita jemaat yang ada di gereja diberkati Tuhan, kami pun rindu jemaat yang ada di rumah
yang ikuti live streaming saat pagi ini, biarlah berkat yang sama menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Jonathan, Tuhan berkati dalam pelayanan, juga dalam keluarga. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman sebelum kita menjalankan persembahan nanti. Hari ini kita jalankan persembahan 3 kali. Yang pertama, pada saat saudara keluar di pilar itu ada kotak, itu adalah persembahan kasih untuk pembicara. Dan saat saudara melangkah berikutnya di samping pintu itu ada kantong kolektor, itu adalah persembahan kasih. Ya. Dan yang ketiga di belakang sebelum kita keluar dekat papan di belakang itu ada persembahan yang ketiga, yaitu untuk kas gereja. Nah, saudara, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Kondisi dalam new normal bukanlah semakin hari semakin baik. Ada beberapa hal yang cukup menakutkan, kembali ke aturan yang semula, yaitu PSBB. Nah, untuk itu kita tetap satukan hati kita. Tetap jaga dan lakukan protokol-protokol kesehatan itu. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap gampang. Karena penyebarannya kita tidak tahu ada di mana. Tapi tetap kita jaga kesehatan itu bersama-sama. Dan yang kedua, saudara, tidak terasa kita pun sudah masuk di bulan berarti nanti sudah masukin lagi kita akan merayakan perayaan Natal. Nah, persoalannya adalah kita tidak tahu Desember nanti kondisinya seperti apa. Tetapi dalam kondisi apapun kita akan siapkan panitia Natal untuk tahun 2020-2021, panitia Natal dan Paskah. Nah, setelah bertemu dengan Bapak Ibu Gembala, ngobrol-ngobrol sehubungan dengan siapa yang akan mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Panitia Natal tahun 2020-2021 itu, akhirnya diputuskan Ketua Panitia Natal nanti tahun 2020 dan Paskah 2021 adalah Bapak Darda Agustia. Ya, pagi ini beliau tidak hadir bersama dengan kita. Tapi kami menghimbau, siapapun saudara yang dimohon untuk mendampingi beliau dalam panitia Natal ini, kami mohon kesediaannya. Dan marilah kita bekerja bersama-sama untuk menyambut Natal nanti. Walaupun kondisinya seperti apa kita belum tahu, tapi persiapan itu tetap harus kita lakukan. Siapa tahu, kita berharap Natal nanti kita bisa merayakan perayaan Natal yang terbaik buat Tuhan. Ya. Nah, hal yang lainnya saudara, setelah berbicara dengan Bapak Gembala, Ibu Rohani juga, ada beberapa hal yang cukup kami perbincangkan, salah satunya adalah ibadah tengah minggu. Kami akan kembali menghampiri saudara dalam acara live streaming dalam Facebook, yaitu dalam ibadah tengah minggu. Ya, rencana kita akan mulaikan pada hari Rabu esok hari, tetapi semalam saya berbicara dengan tim multimedia, akhirnya kita undur. Kita akan mulai perdana nanti dalam ibadah live streaming untuk tengah minggu dimulai pada tanggal 23 September. Oleh sebab itu hari Rabu tetap nanti siapkan diri jam 7 malam kita bersama-sama menikmati ibadah live streaming. Ya, kami yakin ada berkat-berkat Tuhan yang sementara ini dipersiapkan bagi kita semua. Baik, itu beberapa informasi yang kami sampaikan pada saudara dan terima kasih buat saudara yang ada di rumah yang dengan setia mengikuti live streaming dalam ibadah pagi ini, baik yang ada di Bandung maupun di luar Bandung. Kami percaya berkat itu bersama dengan saudara yang kami nikmati pada saat pagi ini. Dan saudara, kita akan menjalankan persembahan 3 kali hari ini, dan saudara nanti bisa ambil dari pojok yang paling ujung, nanti diikuti ke kanan, ya, terus berputar sambil kita meninggalkan ruangan ini. Baik, kita jalankan persembahan dan kita akhiri ibadah pada saat pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Allah, kasih Allah melingkupi saya. Kita angkat pujian ini bersama-sama.
sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan.